Sama, depan tuh kosong gitu loh. Mungkin kebiasaan dulu kita sekolah ya. Pengen nyontek apa gimana? Mungkin dulu waktu sekolah di depan saya tanya sama gurunya. Gitu ya. Kalau saya urut A, B, C gitu. Makanya nama saya di F gitu, jadi aman. Nggak, maksud saya kalau yang matanya kurang normal, positif kayak saya gitu ya, apa negatif ya, nggak bisa ngeliat layarnya kan pas-pasan ini ukurannya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kenalkan, nama saya Fedi Junaidi. Senang sekali bisa hadir bertemu dengan Bapak Ibu semua. Kalau saya mesti keliling Indonesia, kapan temunya gitu ya, bisa kumpul di sini. Terima kasih kepada Direktur PMBK Pak Catur, Pak Santo yang sudah memfasilitasi acara ini. Kita ini hari Jumat ini, waktunya sempit ya Bapak Ibu ya. Karena kita yang beragama Islam harus sholat Jumat gitu ya. Jadi tadi Pak Catur bilang kita sampai jam 11.45 ya Pak ya. Sedangkan kalau Bapak Ibu nanti lihat materinya, ini materi 3 hari. Enggak bombastis, sebenarnya ini materi buat 3 hari. Tapi kan kita akan diskusi ya, karena setelah menyelami gitu ya, Pak Catur, Bapak Ibu semua, diskusi ini apa? SLB ini perlu diskusi kita. Jadi Bapak Ibu ini jauh dari sempurna, yang akan saya sampaikan. Jadi untuk bisa menghemat waktu, saya tidak akan muluk-muluk untuk Bapak Ibu semua langsung mengerti semua, tapi paling tidak ini teaser ya. Kalau di film itu apa sih? Ada ekstranya dulu gitu Bapak Ibu, nggak dalam, tapi membuat Bapak Ibu pengen nonton gitu, seperti itu. Ya. Iya. Ini 34 provinsinya ada semua ya? Apa ada yang absen? Ada 4 yang hadir. Ada semua ya. Oke. Baik. Biasanya sih saya pengen interaktif ya Bapak Ibu. Di Merdeka Belajar itu kita meminta guru-guru kita untuk mengajar dengan cara yang berbeda. Tidak lagi dengan cara kuno, menghafal gitu ya, membaca buku bersama-sama satu bab selesai gitu ya. Kita menginginkan, kalau istilah kerennya itu pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Nah itu yang repot. 2 kata itu Bapak Ibu, joyful and meaningful learning. Banyak guru-guru kita yang sudah berusaha joyful sih, tapi nggak meaningful. Kemarin saya dikritik katanya, Pak, di salah satu survei lingkungan belajar itu murid itu bisa menjawab, ada guru favorit nggak di sekolah? Ada. Kalau ditanya kenapa favorit? Karena sering muter YouTube. Gurunya sering muter video katanya. Ya nggak ada yang salah dengan muter video, asal relevan dengan pelajaran yang akan atau capaian belajar yang akan dicapai gitu ya. Tapi ya hanya anaknya senang toh, tapi nggak ada maknanya ya, percuma. Jadi dengan berkaitan dengan itu saya juga pengen menyenangkan ini seminarnya ini Pak, Bintek ini ya, Bintek. Tapi berhubung waktunya mepet, kalau mau dibuat interaktif itu agak kurang waktunya. Jadi kalau yang menyenangkan saya butuh waktu agak lebih lama. Jadi mohon izin Bapak Ibu, ini agak satu arah nih, mohon izin sekali. Dan saya juga minta ke depan ya, ini kayak pejabat apa aja gitu. Bapak Ibu tahu singkatan pejabat nggak? Pemuda Zaman Batu. Baik Bapak Ibu, boleh Mas. Jadi akan mungkin saya banyak sekali akan saya skip ya Bapak Ibu ya. Kita akan tes literasinya Bapak Ibu, suka membaca atau tidak. Jadi ada 2 tujuan saya, Bapak Ibu mengerti mengenai manfaat rapor pendidikan dan penggunaannya untuk perencanaan. 2 itu top 1145 dengan tanya jawab, mudah-mudahan bisa terlaksana. Boleh Mas? 15. Oke. Bapak Ibu, saya bicara secara umum ya, mohon maaf, tidak secara spesifik sekolah luar biasa. Ini PR saya juga Pak Catur, mohon maaf nih, saya udah belusukan ke SD, SMP, tapi SLB-nya belum sekali, minta maaf sama sekali. Saya jangankan ke SLB, ngelihat anak-anak SD di pelosok aja udah pengen nangis, apalagi ke SLB gitu ya, tuh, mesti bawa apa?
Tisu yang banyak. Sapu tangan. Tisu yang banyak. Tisu zaman sekarang itu rusak hutan, sapu tangan itu. Ya, membayangkannya saja udah besmili ya kan? Nangis gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ini saya bicara secara umum. Kita ingin peningkatan. Oh, ada kata peningkatan mengerikan saya loh Bapak Ibu. Untuk meningkat itu mengerikannya apa? Kenapa kita punya target peningkatan? Apapun ya, karir, kesehatan, keuangan, hubungan dengan pasangan atau hubungan dengan mertua. Yang punya mertua berantem dulu, pengen hubungannya baik, gitu, dengan tetangga gitu ya. Kita ingin punya peningkatan gitu ya. Tapi kenyataannya nggak meningkat gitu loh. Siapa yang 10 tahun lalu dengan sekarang kesehatannya makin bagus? Meningkat gitu. Siapa yang keuangannya makin dan saldo banknya makin besar? Alhamdulillah kalau ada yang ada yang bentuk tangan, itu berarti investasi, usaha online, kontrakan gitu ya. Tapi sebagai besar orang pengen meningkat hidupnya, tapi tidak terjadi. Kenapa? Karena konsekuensi dari peningkatan itu adalah perubahan. Konsekuensinya tuh Bapak Ibu harus berubah. Kan aneh ya, Bapak Ibu ingin meningkat hidupnya, tapi melakukan hal yang sama gitu loh. Iya, definisi gila kan menginginkan hal yang berbeda dengan melakukan hal yang sama gitu. Dan perubahan itu tidak enak. Ketika Bapak Ibu ingin meningkat kesehatannya dan tahu rahasianya, nggak harus ke dokter. Ada 4 rahasianya. Apa? Makan sehat. Nggak, bukan diet ya. Bukan apa? Diet itu makan sehat sebetulnya. Kedua, olahraga. Ketiga, istirahat cukup. Yang keempat nih, kalau di kota besar susah, nggak boleh stres. Stres itu bikin tua loh, Bapak Ibu. Bikin menua. Tapi udah tahu rahasianya nggak kita lakukan kan? Nanti siang makan nasi 2 piring siapa gitu kan? Makan gorengan, kan? Jadi banyak gagal melakukan peningkatan karena untuk meningkat perlu melakukan perubahan. Dan untuk melakukan perubahan perlu komitmen yang sangat tinggi. Jadi tujuan yang Bapak Ibu ingin capai itu benar-benar pengen banget gitu loh, harus, tidak boleh tidak gitu loh. Sehingga apapun hambatan yang Bapak Ibu nanti akan alami ketika melakukan perubahan tadi itu menjadi kecil gitu loh. Karena target yang di ujung itu pengen banget gitu loh. Yang bikin kita itu tidak mencapai target kita itu ketika dapat hambatan dan kita anggap hambatan yang lebih besar daripada tujuan kita, berhenti kita. Mau olahraga 3 kali seminggu, baru hujan gerimis, itu hambatan hujan gerimis doang loh itu. Alasannya apa? Hujan, nggak ada teman. Itu alasan-alasan. Berarti kan nggak kepengen banget sehat gitu ya? Melingkar lagi, Bapak selimut di ini lagi. Nah Bapak Ibu, kondisi pendidikan kita secara umum nggak meningkat. Aksesnya meningkat, kita bangun banyak gedung sekolah, APK-nya lumayan, 90 ke atas, banyak anak-anak sudah bersekolah, 12 tahun belajar, wajib, tapi anak ke sekolah tidak belajar. Mereka ke sekolah tapi tidak belajar, tidak mendapatkan apa-apa. Jadi terbukti dengan nilai literasi, nilai numerasinya yang rendah. Indonesia tuh di bawah banget posisinya dibandingkan negara lain, gitu ya. Nah, saya hubungkan dengan perencanaan ya, karena modul saya ini perencanaan. Jadi Bapak Ibu siap-siap dengan perubahan. Ya, suka tidak suka akan datang ke meja Bapak Ibu semua dalam hal melakukan perencanaan. Saya tunjukkan satu, ini biar jatahnya Pak Katman ya. Nanti Pak Katman akan hadir jam 1, dia akan bicara tentang kebijakan. Oh ini yang, nah ini maksudnya. kok berubah? Karena saya yang buat, jadi saya hafal. Bapak Ibu coba lihat. Kenapa? Saya kasih tahu ya.
terakhir APBN kita untuk mensupport pendidikan itu 300 triliun. Itu uang semua. Beneran? Nggak ada yang down gitu ya. 300 triliun itu, ada yang DAK fisik, DAK non-fisik, dan ada yang DAU. 50%-nya DAU. Bayar gaji guru PNS. Bayangkan, Bapak kita kalau punya uang, ingin melakukan perubahan, kita kasih anggaran, ada kegiatan, ada program, ada intervensi, tapi nggak berubah gitu loh. Something wrong kan? Ini uang hilang kemana gitu loh. Kualitasnya tetap gitu loh. Nah, masalahnya dari sini. Ada 5 nih ya. Ketika Bapak Ibu menganalisis kondisi saat ini, itu datanya nggak valid. Bapak Presiden Jokowi pernah marah ketika dia harus memutuskan sesuatu, datanya 2. Dari Bulog apa, dari industrian apa gitu. Pengen tanya aja, jumlah beras kita masih cukup nggak 3 bulan ke depan? Datanya beda-beda. Terus Bapak Ibu kalau dapat, sudah bikin perencanaan nanti ya, Bapak Ibu Kabit, untuk anggaran pendidikan khusus di daerah masing-masing gitu. Terus nanya yang simpel, berapa jumlah penduduk di daerah saya yang berkebutuhan khusus? Dari Kemendagri A, dari Departemen Sosial B, terus gimana Bapak Ibu? Bikin perencanaannya, data mana yang dipercaya? C, tidak ada hubungan ada B. Ya seperti itu masalahnya ya, satu data itu udah dicanangkan Mbak. Aduh, udah lama tapi belum kejadian. Jadi kemungkinan antara obat dan penyakit, kita punya penyakit yang membuat kinerja kualitas pendidikan kita tidak meningkat, obatnya itu nggak pas. Obatnya nggak pas gara-gara salah satunya datanya nggak valid. Saya nggak tahu sekarang Bapak Ibu waktu bikin perencanaan pakai data mana. Data apa yang Bapak Ibu kumpulkan dan dilaporkan untuk membuat perencanaan. Yang saya tahu, Pak Kadis, kalau bikin perencanaan itu pakai IKK. Ada yang pakai SPM. Rapor mutu yang kita hasilkan dari Kemdikbud, dari kakek. Karena SPM itu paling gampang, standar pelayanan minimal. Bapak Ibu isinya SPM, pernah ada yang lihat? Dari 8 SMP cuma 2 isinya. GTK dan Sarpras. SKL mana? Proses, isi, nilainya cuma Sarpras aja Bu. Sarpras dan GTK top. Dan Sarpras itu isinya buku tulis, buku gambar, alat peraga, IPA. Ya pantas aja obatnya, penyakitnya nggak sembuh gitu loh. Karena ini basis data untuk perencanaannya yang kurang baik. Yang kedua, misalkan ya, datanya pun sudah oke, valid gitu ya, benar. Tapi Bapak Ibu menganalisisnya salah. Kayak ke dokter, cek darah, cek jantung, udah bener nih datanya. Tapi cara diagnosa dokternya salah. Pernah nggak dengar dokter suka kebalik antara demam berdarah sama tipes? Pernah ya? Nah, itu maksud saya gitu. Orang demam berdarah dibilang tipes. Lewat. 3 penyakit tuh Bapak Ibu yang sering ketukar. Atau lagi ada yang mirip-mirip dengan demam berdarah dan tipes, yaitu malaria. Kok saya ngomongin penyakit ya? Karena kalau ingin meningkatkan sesuatu kan ada sesuatu yang harus diperbaiki kan, maksudnya gitu ya. Jadi lebih relevan, biar Bapak Ibu lebih nyantol gitu ya. Kalau pakai abstrak itu ngajar anak juga nggak boleh abstrak, harus dengan contoh yang real gitu. Jadi salah diagnosa. Taruhlah dua-duanya udah benar Bapak Ibu. Datanya valid, laporannya oke Bapak Ibu ya. Jumlah anak yang berkebutuhan khusus dari Bapak Ibu berapa? Jumlah SLB-nya ada berapa? Jumlah guru ada berapa? Udah valid semua. Masalahnya apa? Diagnosa sama Bapak Ibu dianalisis. Nah, untuk meningkatkan mutu SLB di daerah saya, apa ya yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, waktu dokter itu sudah pas ininya, diagnosanya, obatnya salah obatnya, ya
Itu yang ketiga tuh. Jadi waktu bikin perencanaan, masalahnya apa, rencananya apa gitu loh, nggak nyambung. Oke. Ketika sudah obatnya benar, yang keempat tuh Bu, Bapak Ibu bikin pengadaan, bikin program kegiatan yang akan dianggarkan, udah bagus nih, pas nih, antara masalah sama program udah nyambung nih. Kalau program ini dilaksanakan, insya Allah masalahnya selesai, terjadi peningkatan. Nggak dilakukan. Bapak Ibu udah sakit, dikasih obat udah bener ke dokter, nggak diminum obatnya. Ada yang merasa tersinggung? Enggak ya? Karena banyak intervensi ya di situ ya. Sekolah juga terintervensi. Saya baru dengar nih Pak Yakur. Kepala sekolah udah bikin perencanaan baik-baik sesuai kebutuhan sekolahnya, tapi nggak masukin ke Arkas. Ditanya kenapa? Nunggu arahan. Loh, kok nunggu arahan kan butuh kamu kan 1, 2, 3. Kalau arahannya 4, 5, 6 kamu terima juga iya. Itu intervensi luar biasa itu. Nggak tahu dari siapa orangnya yang intervensi. Saya sekolah A, kalau kamu belanja barang ini ya. Ngomong-ngomong belanjanya jangan ke vendor ini, sekolah ini. Kan kejadian kan gitu kan? Udah diatur. Siapa yang di sini kalau sakit obatnya nggak ditebus? Atau obatnya ditebus tapi lupa minum, nggak disiplin? Ya itu maksudnya. Makanya 300 triliun itu ya udah gitu loh, tidak terjadi perubahan apa-apa. Nah yang terakhir biasanya Bu, Bapak Ibu, kalau dokter ngasih obat, kita kan monitor ya, sembuh nggak? Kalau nggak sembuh, jangan-jangan komplikasi nih, ada penyakit lain yang mesti diobati. Kita tuh berhenti sampai serapan anggaran tok, tidak mengevaluasi dampak dari kegiatan yang kita anggarkan, yang kita lakukan. Ini mau bulan Desember mau habis kan, berlomba-lomba serapan anggaran kan? Iya, dampak manfaatnya itu dia, manfaat dan dampaknya itu tidak pernah dievaluasi, sehingga ketika kita melakukan perencanaan lagi, kita akan memodifikasi program atau kegiatan yang kita akan lakukan. Nah ini adalah pengantar untuk saya jualan, kenapa kita harus berubah. Ya Bapak Ibu, Kemdikbudristek, kami di pusat, di daerah, maupun di sekolah akan mengacu kepada satu laporan yang sama. Tidak ada lagi data tandingan untuk melakukan perencanaan. Ya, itu yang akan datang di tahun depan ke meja Bapak Ibu semua. Berikutnya Mas, saya aja itu ada patakan. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita melakukan perubahan? Karena kita sudah analisis setahun lebih penyebab yang tadi saya paparkan secara singkat. Tidak ada lagi Pemda bikin perencanaan dengan data lain. Disediakan nanti sama Kemdikbud. Ya, jadi akan ada perubahan seperti itu. Akan ada single source of truth, laporan satu, nggak ada data tandingan, nggak ada data dari A, dari B, nggak ada, satu. Jadi Bapak Ibu kalau istilahnya bercermin, cerminnya satu. Kalau nimbang, timbangannya satu, jangan banyak macam timbangan. Yang satu timbangan singkong, satu timbangan manual, satu timbangan digital, terus Bapak Ibu bingung, ini berat saya yang mana yang benar gitu kan? Pakai satu alat ukur. Oke. Yang kedua, kita jamin datanya valid. Kenapa akan terintegrasi datanya Bapak Ibu? Tidak akan manual dikorek-korek gitu. Ya. Akan connect ke Kemenak, akan connect ke BPS, akan connect ke Kemdagri. Apapun kualitas data di sana, tapi itu kan yang sudah dicap stempel valid gitu ya. Tidak ada lagi data tandingan. Tidak ada lagi manual intervensi dari manusia untuk menginput data. Karena kalau datanya udah benar, diinput ulang sama orang, bisa salah kan? Dan ini instrumen akan dipakai untuk laporannya akan dipakai untuk dua keperluan, untuk evaluasi diri sendiri, baik Pemda maupun sekolah, dan akan dipakai oleh badan akreditasi. Jadi cerminnya sama, jangan menilai satu sekolah A, tapi hasil pemetaan laporan kita beda, gitu kan bingung sekolah. Jadi karena cerminnya sama, seharusnya hasilnya pun
sama cara dia memotret kondisi sekolah tersebut atau daerah tersebut. Ya. Dan kita selalu mulai dari output nanti, yang tadi Bapak Ibu bilang, dari manfaat, dari dampak. Jadi jangan langsung melihat sarpras, melihat GTK, enggak, kita melihat SKL. Kita akan melihat hasil belajar muridnya. Nah, titipan tadi malam saya ngobrol, ini aduh mohon maaf banget saya belum sempat ke SLB. Kan ada 3 ya, yang bisa dididik, yang bisa dilatih, dan yang terakhir yang bisa dirawat. Nah ini kebetulan yang 2 terakhir itu belum tercover untuk indikator motretnya, cerminnya. Baru untuk yang bisa dididik, baru untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus yang tidak punya hambatan intelektual. Ya, jadi potretnya masih parsial nih untuk pendidikan khusus. Nanti saya akan kembali ke tim yang ngembangin rapor pendidikan ini untuk gimana caranya supaya yang paling enggak yang bisa dilatih itu dipotret juga gitu ya. Karena outputnya kan jadi mandiri dan memiliki satu keterampilan yang bisa membuat dia hidup di dunia nyata gitu ya. Dan yang terakhir ini konsekuensi. Jadi nanti sekolah hanya mengisi asesmen nasional, hanya mengisi dapodik dengan benar, sudah tidak ada instrumen macam-macam. Silakan sisa waktunya pakai buat ngajar, jangan dibuat administrasi, jangan dibuat pelaporan-pelaporan nggak karuan yang manual. Udah kita buat semuanya digital, terintegrasi. Nanti Bapak Ibu kepala sekolah pun tinggal langsung terima laporan medical check up-nya Bapak Ibu. Tidak ada lagi pengumpulan data, tidak ada lagi pemetaan mutu. Saya atur ya, nggak ada lagi anggaran untuk itu. Karena sudah langsung laporannya disiapkan lewat website Kemdikbud. Bapak Ibu ngomong lihat potret SLB di daerah Bapak Ibu yang tadi parsial masih, mohon maaf, masih yang untuk bisa dididik, yang tidak punya kebutuhan intelektual, itu langsung ketahuan rapornya. Nanti akan saya perlihatkan sekilas bentuk rapornya seperti apa. Bukan rapor sekolah anak ya, rapornya kita, rapor pendidikan. Boleh begitu Mas? Nah ini Bapak Ibu, jadi sumber datanya itu dari Kemdikbudristek, asesmen nasional, dapodik, kalau untuk GTK, untuk profil guru kita itu dari GTK, banyak dari data-data yang sudah dikumpulkan, SMK juga dari sana, kemudian dari BAN, ini khusus untuk PAUD ya Bapak Ibu, kan anak PAUD itu kan nggak ikut assessment kan, jadi nanti instrumen BAN-nya yang akan dipakai untuk input sebagai data perkembangan anak, karena BAN lah yang datang ke sekolah melihat, karena nggak mungkin kalau anak TK itu mengisi survei, mengisi assessment, yang harus dilakukan adalah ada orang datang untuk mengakses. Nah itu makanya pakai instrumennya BAN. Tapi anyway, cuekin aja, itu kan informasi tambahan PAUD ya Bapak Ibu kan SLB ya. Kemenak, tetangga kita juga akan memakai rapor pendidikan yang sama, tapi akan rapor pendidikan plus-plus. Karena yang berhubungan dengan lebih dalam dengan keagamaan, mereka punya indikator sendiri. Ya, tapi yang umumnya kita akan pakai yang rapor pendidikan dari kita. Dan survei BPS dan Kemdagri itu akan diolah di Kemdikbudristek Bapak Ibu, tepatnya di BSKP, dulu namanya Balitbang, diolah, akan keluar laporan evaluasi. Di Bapak Ibu nanti kita akan keluarkan profil satuan pendidikan. Semua sekolah di Indonesia akan dapat yang namanya laporan, kayak medical check up yang lengkap ya, profil satuan pendidikan. Agregat dari sekolah tersebut akan menjadi profil daerah, pendidikan daerah. Jadi nanti bayangkan di tempat Bapak Ibu ada 100 SLB, masing-masing punya rapor, punya profil. Untuk rendahnya ya agregat dari SLB tersebut. Gitu. SD juga demikian. Nanti akan untuk daerah Bapak Ibu akan punya profil pendidikan untuk jenjang SLB, untuk SD, PAUD, SMP, SMA dan sebagainya. Nah, sebagian dari indikator di dalam profil itu Bapak Ibu itu akan dipilih tertentu yang dikumpulkan menjadi satu namanya rapor. Karena ada sekolah dan daerah akan ada rapor satuan pendidikan dan akan ada namanya
rapor pendidikan daerah. Nah, apa fungsinya? Yang profil ini benar-benar tidak ada judgement ya, tidak ada bilang tidak menghakimi, tidak, benar-benar data objektif aja gitu. Silakan Bapak Ibu analisis sendiri gitu, masalahnya apa gitu ya. Nah itu untuk refleksi diri ya, untuk evaluasi diri. Jadi bedanya sama yang lama apa? Yang lama kan EDS dulu ya. EDS dulu, pemetaan butuh keluar. Ini enggak, keluarin dulu hasil pendataannya, laporannya, baru melakukan evaluasi. Gitu ya. Kalau saya analogikan dengan lagi-lagi mohon maaf di kesehatan, karena kita lihat dengan itu ya, semuanya pernah medical check up kan? Dan jangan ada yang belum pernah medical check up, bahaya itu. Nggak boleh. Apalagi yang umur 40 tahun ke atas, setahun sekali ya Bapak Ibu. Kok saya jadi pesan sponsor ini ya, dokter ya? Tapi ini serius. Jangan sampai Bapak Ibu tahu ada masalah kesehatan Bapak Ibu terlambat, mahal, lebih mahal harganya. Jadi Bapak Ibu itu akan keluar kolesterolnya berapa, gitu. Sekolah Bapak Ibu kalau punya kolesterol berapa, kalau punya asam urat berapa, gitu ya. Suhu badannya berapa itu keluar semua. Nanti indikatornya akan saya kenalkan apa saja. Itu untuk evaluasi dari sekolah dan untuk evaluasi dari Pemda itu yang akan outputnya akan menjadi perencanaan di RKAS. Kalau di Bapak Ibu tergantung pakai apa nih perencanaan nganggarinnya untuk menjadi akhirnya menjadi APBD itu pakai apa instrumennya? Pakai SINDA, pakai apa gitu ya? Sana. Jadi output dari hasil analisis Bapak Ibu terhadap profil pendidikan kita itu akan menjadi input untuk perencanaan. Jadi di sini putus sampai menemukan akar masalah, menemukan penyakit. Tapi obatnya apa? Itu harus dimasukkan ke perencanaan Bapak Ibu semua. Gitu ya. Dalam rapor fungsinya untuk, nah ini yang ada udang di balik batunya rapor ini. Bentuk insentif kinerja sekolah untuk evaluasi pendidikan daerah dan untuk akreditasi. Jadi Bapak Ibu nanti badan akreditasi akan memakai instrumen yang sama, dia akan memilih indikator apa yang akan dia pakai untuk menjadi acuan sekolah mana yang akan didatangi dan sekolah mana yang tidak akan didatangi. Karena sumber dayanya BAN kan terbatas, nggak bisa seluruh sekolah diakreditasi dengan cara mendatangi. Untuk sekolah-sekolah yang dianggap normal saja, itu akan diakreditasi secara otomatis. Reakreditasi apa? Akan diperpanjang secara otomatis tanpa harus dikunjungi dengan instrumen ini. Oke. Jadi secara gambaran keseluruhan Bapak Ibu, manfaat dari perubahan ini adalah seperti ini. Boleh? Jadi kita punya instrumen evaluasi layanan pendidikan kita ya tadi ya, ada asesmen nasional, ada Dapodik, ada aplikasinya GTK segala macam. Diolah jadi profil pendidikan. Profil pendidikan dipakai oleh Bapak Ibu, Pemda, oleh sekolah untuk evaluasi diri internal. Nanti dari hasil evaluasi itu didapatkanlah intervensi atau kegiatan apa yang sudah dilakukan untuk mengobati masalah yang didapat dari hasil analisis tadi, gitu ya. Oh kolesterolnya tinggi, oh asam uratnya tinggi, gitu. Jadi harus apa nih, gitu ya. Itu di perencanaan. Nanti di perencanaan masukin ke anggaran, jadi program kegiatan, jadi APBD-nya. Setelah itu kan dieksekusi ya. Dengan harapan nanti tahun depan dipotret lagi profilnya, terjadi peningkatan. Jadi menjadi siklus perbaikan yang berkesinambungan. Jadi antara potret masalah, rencananya, kegiatannya, anggarannya nyambung supaya terjadi proses yang berkesinambungan. Nanti sebagian dari indikator di profil akan jadi rapor yang dipakai oleh evaluasi eksternal. Dan lagi-lagi nanti hasil evaluasi eksternalnya akan menjadi input untuk sekolah maupun Bapak Ibu di pemerintah daerah. Jadi ini ringkasannya perubahan yang saya sebutkan tadi. Berikutnya Mas. Tadi. Nah Bapak Ibu, perubahannya sebelum saya masuk ke isi dari rapor pendidikan kita ya. Jadi kita bukan merubah konten, kita merubah struktur ya. Untuk lebih mudah buat Bapak Ibu nanti untuk melakukan analisis, menemukan akar masalah. Ada yang pernah lihat rapor mutu dari LPMP kita belum? Yang isinya ada spider web?
ya. Terus 8 SMP dari masing-masing SMP itu ada nilainya. Siapa yang ngerti menghubungkan satu SMP dengan SMP yang lain? Kenapa? Saya kemarin dikasih Pak Minhajul di Jogja, Mas. Satu sekolah, SKL-nya nilainya 4. Nilainya 6 menuju SMP. Tapi prosesnya, isinya nilainya 4 menuju SMP. Kalau orang nggak ngerti hubungan sebab akibat kan biasa-biasa aja gitu ya, nggak aneh gitu ya. Gimana caranya proses pembelajaran di sekolah di nilai 4, hasil belajar muridnya 6. Tapi kalau orang nggak punya pengetahuan itu kan akan bingung bacanya kan. Spiderweb itu tidak ada korelasi antara satu SMP dengan SMP yang lain gitu. Makanya kita rubah jadi model output, proses, input. Ini kayak di pabrik Bapak Ibu. Kalau ada raw material, bahan mentah, itu input, diolah, itu proses, menjadi produk. Kalau inputnya baik, prosesnya baik, insya Allah hasilnya baik. Itu dibikin seperti itu. 8 SMP-nya nggak diganti, nggak berubah. Oke. Nah nanti pemetaannya gini, di tiap-tiap model kerangka penilaian output proses input itu ada namanya dimensi, ya. Itu yang ABCDE itu kita sebut dimensi ya. Nah di output itu ada 2 dimensi Bapak Ibu yang kita potret, yaitu capaian hasil belajar siswa kita. Yang kedua pemerataannya, kesenjangannya. Jadi Mas Menteri bilang kita jangan berpuas diri dengan hasilnya saja. Contoh ya, di satu sekolah hasil belajarnya murid itu dinilai nomor hasil literasi baik. Tapi ketika kita lihat di dalamnya lagi, perbandingan nilai antara murid yang kurang mampu dengan murid mampu ternyata gapnya besar. Itu PR-nya belum selesai itu, masalah itu. Kalau di daerah, suatu sekolah, misalkan ada 100 sekolah gitu ya, satu daerah. Kalau di rata-rata nilainya baik, literasi numerasinya, tapi ketika dilihat detail antara sekolah yang di desa dengan sekolah yang di kota, nilainya jomplang. Kenapa menjadi baik secara total? Karena rumus rata-rata. Karena jumlah yang nilainya baik lebih banyak daripada jumlah yang nilainya jelek. Ketika di rata-rata tersembunyi, itu loh. Jadi kita motret 2 ya di output ya, kualitasnya dan kesenjangannya. Baru kita potret di proses itu mutu dan relevansi pembelajaran. Itu proses kita memotret kualitas belajar di kelas dan kita memotret kompetensi kepala sekolah Bapak Ibu. Itu di proses. Kenapa Bapak Ibu perlu tahu yang di sekolah? Karena sebagian besar indikator di Pemda itu adalah agregat dari sekolahnya. Ketika Bapak Ibu dapat nilai literasi provinsi Jawa Barat, gitu ya, itu sebenarnya adalah agregat total nilai literasi SLB di Jawa Barat. Gitu. Nah, yang berikutnya input ada 2 dimensi, C dan E. Yang C itu kita memotret kompetensi dan kinerja guru kita. Yang E kita memotret bagaimana kepala sekolah mengelola sekolahnya. Ya. Apakah melibatkan orang tua atau tidak, melibatkan muridnya tidak. Itu bos dipakai untuk apa saja, itu dipotret di E. Ibu ya. Nah itu yang di atas itu mapping sekilas ke 8 SMP-nya gitu ya. Oke, mohon dihafal sedikit. Ada berapa dimensi? 5 ya. A, B, C, D, E. A dan B itu untuk output, D itu untuk proses, C dan E untuk input ya. Karena selanjutnya akan berkaitan dengan itu Bapak Ibu. Boleh Mas? Nah setiap dimensi yang ABCDE itu, ini jadi kayak menghayal ya. Jadi setiap dimensi itu Pak, yang kotak di atas, itu akan terdiri dari indikator level 1. Jadi ada 3 jenis indikator ya, secara tingkatan. Ada level 1, ada level 2, ada level 3. Bapak Ibu saya kasih tahu, total indikator kita 1, 2, dan 3 itu 300. Kalau sampai level 2 itu hanya 200. Gitu ya. Tapi kalau hanya level 1 itu di bawah 40. Jadi
dimensi A, B, C, D itu akan tersusun dari beberapa indikator. Pertama akan tersusun dari indikator level 1. Indikator level 1 akan tersusun dari beberapa indikator level 2 dan seterusnya paling bawah itu indikator level 3. Tapi nih, ada beberapa indikator level 1 yang tidak ada level 2-nya. Beberapa indikator level 2 yang tidak ada indikator level 3-nya. Makanya gambarnya seperti ini. Yang paling kiri ini indikator level 1 yang contoh yang tidak punya level 2-nya. Yang tengah ini indikator level 2 yang contohnya tidak punya level 3-nya. Yang paling kiri itu contoh yang semua indikator level 1, 2, 3-nya ada. Gitu ya. Ini namanya kami sebut di kami Buddhis itu pohon indikator. Kayak pohon soalnya, kayak akar pohon. Oke. Ini strukturnya seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi ini dibikin seperti ini kenapa? Supaya Bapak Ibu nggak apa istilahnya, nggak bingung dengan data yang banyak gitu loh. Seperti Bapak Ibu mengendarai mobil, ada yang ingat dashboard mobil? Indikatornya hanya berapa? Ada kecepatan, ada putaran mesin, ada bensin, penuh atau kosong, ada temperatur, ada jarak yang sudah ditempuh berapa kilo. Yang paling depan itu apa? Diharapkan dengan itu saja kita langsung tahu kondisi kendaraan kita, lagi ngebut atau tidak, kepanasan atau tidak, bensinnya habis atau tidak. Nah, ketika Bapak Ibu melihat indikator yang level 1 saja, Bapak Ibu selalu bisa menilai masalah di sekolah saya apa, masalah di daerah saya apa. Tapi kan Bapak Ibu perlu tahu akan masalahnya. Masalahnya literasinya rendah. Kenapa ya literasinya rendah? Kalau literasi itu punya level 2, Bapak Ibu bisa klik keluar level 2-nya. Yang bermasalah dari level 2, dari level 1 itu apa? Kalau Bapak Ibu punya masalah kolesterol, yang standarnya 200 kan, kalau di atas 200 kan masalah. Jangan risau dulu kalau di atas 200, lihat dulu level 2-nya, LDL dan HDL-nya. Kalau HDL-nya tinggi, alhamdulillah nggak masalah. Yang masalah itu kalau LDL-nya tinggi, gitu ya. Sama Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu lihat di sini literasi, waduh masalahnya di mana ya? Nanti Bapak Ibu klik ada level 2-nya. Oh masalahnya di bacaan fiksi yang masalah. Kalau non fiksi anak-anak kami nggak masalah. Kalau dari level 3-nya, kenapa bacaan fiksinya masalah? Bapak Ibu klik, lihatkan lagi masalahnya di mana. Sehingga dengan demikian nanti waktu bikin perencanaan, waktu Bapak Ibu bikin program untuk dianggarkan itu spesifik ke masalah di daerah Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya, nah ini sesudah hitung untuk dasmen di luar paut ya. Itu total indikator level 1 di profil pendidikan kita itu 34 indikator. Dimensi A-nya 4, dimensi B-nya 13, dimensi C-nya 7, D-nya 7, E-nya 3. Dari profil ini, level 1, indikator level 1 akan dipilih untuk dilaporkan. Makanya jumlah rapornya akan lebih sedikit daripada jumlah profilnya. Kalau yang untuk sekolah, rapor jumlah indikator di rapor itu 14 indikator untuk level 1-nya. Kalau untuk daerah ada 16. Kenapa jumlah indikator daerah lebih banyak daripada jumlah indikator level sekolah? Padahal tadi saya bilang kan ada agregat kan? Harusnya kan sama dong. Karena ada beberapa indikator daerah yang bukan untuk mengukur kinerjanya sekolah. Saya berikan 2 contoh yang saya ingat, indikator apa yang tidak untuk memotret kondisi sekolah, tapi untuk memotret kinerjanya daerah. Di kesenjangan yang dimensi B, itu akan dipotret APK, APM, APS. Angka partisipasi Bapak Ibu. Berapa jumlah anak-anak berkebutuhan khusus di daerah Bapak Ibu yang bersekolah? Mau yang di umum maupun yang di pendidikan khusus. Berapa yang sisanya nggak sekolah? Itu kinerjanya daerah, bukan sekolah kan? Sekolah nggak bisa apa-apa dengan APK, APS. Contoh kedua, distribusi guru. Kecukupan guru di daerah, sekolah nggak bisa apa-apa. Yang bisa
merotasi, mengatur formasi itu adalah Pemda. Makanya jumlah indikator di lapornya daerah itu akan lebih banyak dibandingkan yang satuan pendidikan. Oke, itu baru kenalin teorinya. Kita lihat barangnya dulu. Boleh? Bapak Ibu, tadi ada 5 dimensi ya. Kenapa saya bilang 3 hari? Kalau kita bahas 5 dimensinya, semuanya sekarang, ya 3 hari gitu loh maksudnya. Makanya mohon izin saya kasih satu contoh aja ya. Sisanya itu cara bacanya sama soalnya. Contoh yang A deh. Kesini. Oke. Jadi Bapak Ibu untuk dimensi A, untuk dasmen, dasmennya itu SD, SMP, SMA, SLB ya. Itu yang akan dipotret ada 3. Kemampuan literasi siswa kita, kemampuan numerasi, dan karakter. Karena ini dasar untuk siapapun untuk bisa survive di kehidupan. Kemampuan dia dalam literasi, numerasi, dan karakter. Itu akan diukur. Nah, jadi yang kognitif itu 2, literasi, numerasi, yang non kognitif itu perilaku atau karakter. Boleh duduknya Mas? Kita ke satu contoh ya. Jadi kemampuan literasi itu level 1 ya Bapak Ibu ya. Akan ada skornya nanti, potret dari AKM. Nah ketika Bapak Ibu melihat skor dari profil pendidikan Bapak Ibu, sama nanti kayak itu, medical check up Bapak Ibu, ada angkanya, nilainya berapa. Ya. Nanti nilainya kita bikin seintuitif mungkin supaya Bapak Ibu nggak usah ikut BIMTEK ya. Siapa yang di sini pakai Gojek, GoFood, Grab? Pakai kan? Ada trainingnya nggak untuk cara makainya? Dulu waktu Pak Nadiem masih di Gojek, ada undangan pelatihan cara memakai. Nggak ada kan? Kok bisa sendiri ya? Ya karena intuitif banget gitu ya. Nah makanya kita mau seperti itu, kita bikin bukannya kita pelit nggak mau BIMTEK, bukan, tapi berarti kapan selesainya BIMTEK sekian banyak sekolah gitu ya. Jadi kita buat 3 kategori Bapak Ibu. Ada baik, ada cukup, ada kurang. Kategori ya. Tapi nanti labelnya, deskripsinya itu akan berbeda-beda tiap indikator. Misalkan contoh, ada satu indikator yang baik itu diganti bukan baik, unggul. Untuk karakter tuh lebih complicated lagi, kondusif. Apalagi? Membudaya. Gitu loh. Tapi yang kurang juga sama. Kita ganti namanya. Perlu peningkatan. Kan kalau kepala sekolah atau Bapak Ibu baca itu kan jadi nggak terlalu tersinggung ya. Sebenarnya dihalusin doang supaya nggak terlalu menyakitkan hati gitu loh. Perlu peningkatan, perlu kayak mudah-mudahan gitu ya. Jadi, tapi secara kategori ada 3. Terus kita bikin traffic light warna. Kalau yang baik itu hijau, kalau yang cukup itu kuning, kalau yang kurang itu merah. Gitu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau untuk sekolah itu langsung rapor sekolahnya kan, si kepala sekolahnya bisa melihat sekolahnya top. Tapi kalau Pemda bisa melihat sekolah di bawah Pemdanya itu. Kalau Bapak Ibu di kabupaten kota, provinsi akan bisa melihat SMA, SLB, dan SMK. Pertinjang itu akan kelihatan total. Nanti kami akan buatkan kalau untuk Pemda beda dengan sekolah. Tampilan awalnya itu peta daerah Bapak Ibu. Peta provinsinya akan kelihatan. Sumatera Utara begini bentuknya gitu ya. Jawa Barat begini gitu. Terus sebaran sekolahnya akan keluar. Jebret. SLB di provinsi Bapak Ibu ada di mana aja. Dalam bentuk bulat-bulat kecil dan ada warnanya. Merah, kuning, hijau. Ketika Bapak Ibu kepo, kenapa yang ini merah? Diklik, masuk yang ke sini. Merahnya gara-gara literasinya, numerasinya, atau masalah karakter, ada bullying, ada kekerasan di sekolah itu. Gitu. Mudah-mudahan dengan gambaran itu, bayang ya, itu bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan perencanaan yang lebih tepat sasaran supaya nanti obatnya sama dengan penyakitnya gitu. Ini contohnya, contoh bacanya ya Bapak Ibu ya.
Zona bacanya ketika di sekolah ada potret mengenai kemampuan literasi siswa, gitu ya. Sekolah itu ada dua macam tuh. Masalahnya bisa karena bacaan fiksi atau non-fiksi. Kemampuan anak membaca fiksi atau non-fiksi masalah atau dua-duanya. Nah, dua bacaan tersebut itu diukur dengan 3 level yang sama. Level pertama itu anak hanya bisa menemukan jawaban dari bacaannya. Jadi Bapak Ibu kalau anak Bapak Ibu baca sesuatu dan Bapak Ibu nanya yang jawabannya ada di dalam bacaannya, dia bisa jawab. Dia hanya mampu menemukan jawaban dari pertanyaan tadi. Tapi ketika disuruh menyimpulkan, suruh meringkas apa yang dia baca, dia bisa nggak? Kalau dia nggak bisa, berarti level dia itu masih yang pertama yang dasar. Tapi ketika anak Bapak Ibu bisa menyimpulkan, bisa meringkas dengan kata-kata sendiri apa yang dia baca, dia udah masuk ke level 2. Siapa yang anaknya kesulitan menyimpulkan ketika membaca sesuatu? Atau bahkan sebelum bacanya sudah nggak mau gitu ya. Zaman sekarang itu zaman YouTube ya, zaman digital, aduh anak-anak disuruh baca susah sekali ya. Kalau lihat video, oke. Kalau nonton Avenger suruh cerita lagi, gampang. Panjang lebar. Tapi kalau bacaan, disuruh meringkas, bingung dia. Yang terakhir, dia bisa melakukan refleksi dan evaluasi dari apa yang dia baca. Itu tingkat mahir gitu. Nah nanti akan terpotret seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk yang ini ada level 3-nya. Gitu. Boleh berikutnya? Ini numerasi, sama cara bacanya ya. Numerasi itu ada 4, yang dipotret. Level kompetensinya itu dari mulai hanya hafal rumus doang, dari bisa nerapin sampai akhirnya bisa nalar. Yo, ingat dulu waktu zaman kita sekolah, rumus luas lingkaran, volume, hafal kan? 1 kali 1 sampai 10 kali 10 ditempel itu di dinding untuk dihafalin. Itu pemahaman saja, tapi ketika diterapkan, seorang petani punya sawah selebar, ditanami jagung dengan jarak, nggak bisa jawab ya, karena Bapak Ibu ngedrillnya dengan cara hafalan gitu. Kemarin saya ke Buleleng Bapak Ibu, pas tetap muka, wah alhamdulillah, pas lagi tetap muka, guru kelas 5 ngajar di SD kelas 5 ya. Ngajar matematika pas itu saya agak anomali, saya senang matematika gitu. Kalau orang-orang banyak kan membenci matematika. Jadi bukan yang sulit itu bukan pelajarannya, gurunya yang blok gitu. Bayangin, saya waktu zaman saya sekolah tahun 70-an, tua banget ya. Terus saya zaman sekolah SD itu caranya guru yang tadi saya intip di Buleleng itu sama ngajarnya. 70, 30, hampir 50 tahun nggak berubah Pak cara ngajarnya. Kilogram, hektogram, sampai ke miligram dibikin tangga itu loh. Terus anak disuruh ngayal itu apa? Abstrak banget kan? Terus anak-anak itu juga masih tinggal pemahaman kali-kaliannya itu nggak hafal-hafal banget gitu ya. Oh enak ya, setiap kali naik itu tangganya kayak 10 ya. Itu ngafalin itu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita ingin merubah itu. Gitu. Ketika dipotret nilainya masih jelek juga, ya apa yang mesti dirubah? Proses mengajarnya, dilatih lah gurunya. Jadi jangan banyakkan 300 triliun itu sakit keras lah untuk apa, jangan. Gurunya itu loh. Ya, SDM-nya gitu. Kita tahu, kayak tadi kita tahu sehat itu gimana, tapi kita nggak lakukan gitu. Mungkin karena Sarpras lebih seksi ya? Lebih banyak dapat keuntungan. Kelihatan Bu, kalau bikin sesuatu kan kelihatan, jebret gitu kan, megah. Tapi kalau SDM kan nggak kelihatan. Harus dibuktikan gitu ya. Oh jadi ngawur ya? Oke. Nah, harusnya kan ngajarnya gini ya. Sebelum dia ngajarin teori yang tangga-tangga itu kan, anak-anak ke halaman, ambilkan berbagai jenis benda, boleh batu, boleh kerikil, boleh kertas, terserah.
Kenapa yang ini lebih berat dari yang ini? Ini konsep beratnya itu diajarin dulu gitu loh. Terus anak itu sudah bernalar kritis, diajak diskusi. Kenapa batu ini lebih berat dari batu ini? Nah, oh ini lebih gede Pak Guru. Ini masih lebih kecil, oke. Tapi ini ada yang lebih gede kok enteng? Yang diambil batu apung kebetulan. Jadi anak itu jangan di drill gitu loh, disuruh diskusi bernalar. Padahal di 6 pelajaran Pancasila kita ingin bernalar kritis ya. Yang jadi masalah guru kitanya nggak bernalar kritis gitu. Kita minta anak kita kreatif, lah gurunya yang kreatif gitu loh. Buku pelajaran tok yang dipakai buku teks gitu. Saya nggak lagi marah-marah ya, saya lagi semangat. Jadi Bapak Ibu, itu yang kita ingin rubah, gitu ya. Nggak gampang. Bayangkan ngajar udah puluhan tahun seperti itu disuruh merubah, luar biasa. Gitu ya. Bapak Ibu udah olahraga 3 kali seminggu selama 2 bulan, tiba-tiba berhenti seminggu, dari nol lagi tuh, malesnya maksudnya. Udah diet nih Bu, udah turun 2 kilo, alhamdulillah. Mau turun 5 kilo, udah setengah jalan nih. Ada yang relate kan nih? Terus hari Sabtu, cheating day. Apa sih cheating day itu? Hari yang boleh melanggar aturan itu. Sekali aja. Jadi yoyo naik lagi sama gitu. Jadi Bapak Ibu nggak mudah. Makanya tapi kita harus nganggarin itu dengan benar sesuai penyakitnya apa. Kalau penyakitnya di guru, ya udah nganggarinnya untuk kepentingan guru. Kalau memang sarpras ya sarpras. Gitu. Nggak masalah, saya nggak ada masalah dengan sarpras. Tapi kalau masalahnya bukan di sarpras, untuk meningkatkan mutu pendidikan kita, ya jangan di sarpras. Oke. Berikutnya Mas. Nah untuk yang karakter yang dalam Bapak Ibu ya, saya nggak akan bahas, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nanti ada level-levelnya. Kalau berakhlak mulia itu ada pada manusia, pada alam, pada negara. Kalau gotong royong itu anak itu udah peduli belum? Baru peduli doang, belum berkontribusi apa-apa. Apakah sudah berpartisipasi? Apakah sudah berperilaku berbagi? Berikutnya, kalau kreatif, apakah anaknya sudah mulai berpikir berbeda? Apakah sudah menerapkan ide baru? Apakah sudah membuat karya-karya baru? Ya. Jadi Bapak Ibu kita benar-benar mendorong nggak hanya klasikal ngajarnya, tapi juga project based ya Bapak Ibu. Ini sama kayak ngajar berat tadi loh Bapak Ibu yang pakai tangga. Bayangkan ngajar profil pelajaran Pancasila gimana caranya? Anak-anak harus bergotong royong. Gotong royong itu apa Pak Guru? Gotong royong apa ya gitu ya? Harus berkepentingan global, yuk mandiri. Udah pakai project aja, bikin drama, bikin cerita. Ibu jadi A, ibu jadi B. Ayo bikin cerita. Kamu jatuh, kamu ditolong ya. Nah menurut kamu ini baik nggak? Perilaku menolong anak temennya jatuh kan? Maksudnya diproyekin gitu loh. Dibikin acting yang membuat orang dimengerti, oh maksudnya saling menghormati itu begini, maksudnya bergotong royong seperti ini. Nah itu kreativitas kan. Jadi guru tuh harus terganggu ketika ada anak muridnya yang ngeblank. Dia harus mikir besoknya gimana caranya anak itu supaya nggak ngeblank gitu, supaya ngerti. Gitu. Terus, nah selain 6 profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu ada satu lagi kita ukur di dimensi A, yaitu perundungan. Ini miris loh Bapak Ibu. Hasil survei ini ya, 41% murid kita itu yang usia 15 tahun pernah mengalami perundungan beberapa kali dalam 1 tahun. 2 dari 3 anak usia 7 sampai 17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam hidup mereka. Makanya ini dimasukkan on top of profil pelajaran Pancasila sebagai output juga, potret sekolah. Gimana indeks perundungannya tinggi atau tidak. Ini didapat dari mana datanya? Dari survei karakter. Survei karakter itu 6 profil, kalau yang ini survei lingkungan belajar. Awal. Yang ditanya gurunya, yang ditanya muridnya, kepala sekolahnya. Kalau gurunya berbohong, kita bisa cross check dari jawaban muridnya. Pernah nggak mengalami kekerasan? Kekerasan itu ada 4 macam ya Bapak Ibu. Verbal, mengolok-olok, body shaming, verbal ya. Orang tidak diterima karena hitam, keriting, gendut gitu ya.
Terus sosial emosional, fisik, banyak berita ya, masih fisik. Tapi zaman kita dulu sekolah kayaknya, kok kita ya, zaman kita dulu sekolah, masih tuh gurunya masih fisik ya, hukumnya pakai penggaris, dilempar kapur, penghapus. Oh, ibu pernah dapat penghapus ya? Berarti bandel ibu. Dijemur di lapangan, siapa yang pernah dijemur? Dulu mah kita nurut-nurut aja ya, manut gitu ya, hormat atau nurut. Sekarang udah bukan zamannya lagi. Yang terakhir, yang kita belum pernah dulu, cyberbullying. Banyak anak-anak kita tuh yang, jangankan anak-anak, selebritis bunuh diri gara-gara dibully netizen. Penting banget sih, saya bingung sama berita itu. Nah ini Bapak Ibu akan diukur di dimensi A. Ya. Dimensi B, dimensi B itu yang tadi saya bicarakan, itu akan diukur kesenjangannya. Kesenjangannya itu antara 3 hal Bapak Ibu. Kalau untuk sekolah itu antar gender. Kita pengen tahu nilainya cewek sama cowok itu beda jauh nggak sih? Yang kedua, antara anak yang kurang mampu dengan anak yang mampu, nilainya beda nggak? Apalagi dengan PPDB zonasi ya Bapak Ibu ya, nggak boleh milih-milih anak pintar toh yang direkrut, yang diterima. Nah untuk yang wilayah Bapak Ibu, yang Pemda itu akan diukur kesenjangan wilayah. Kalau SLB akan dibandingkan kabupaten kota A dengan kabupaten B, C gitu ya. Kan SLB itu walaupun provinsi kan lokasi di kabupaten kota. Akan dilihat dari peta provinsi tadi kelihatan kenapa yang merah di pinggiran semua ya, misalkan terjadi pola gitu. Bapak Ibu orangnya analitikal, sangat detail gitu, bisa kelihatan polanya sebarannya dulu. Yang merah kok di bagian utara semua ya, yang di bagian bawah kok baik-baik saja ya, kenapa ya gitu ya. Menimbulkan Bapak Ibu pengen tahu gitu ya. Nah khusus untuk daerah selain yang di atas untuk sekolah toh, untuk kesenjangan sederajat untuk sekolah. Untuk daerah selain kesenjangan sederajat akan dipotret APS. Ya. Jadi angka partisipasi sekolah. Bisa Pak? Ketika saya semangat ya. Jadi Bapak Ibu akan dipotret 2 ini untuk daerah ya, tidak hanya kesenjangan hasil belajar, tapi juga APS. Berikutnya ini tabelnya. Nah nanti sisanya Bapak Ibu baca sendiri ya. Kalau kita teruskan ini tidak selesai, kita tidak bisa jawab untuk jelas. Jadi ini mengenai kenapa C, kenapa D, kenapa E, ada logikanya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kita untuk menganalisis, tolong baca ini, kita tahu sebab akibatnya tadi ya. Boleh di-shoot aja Mas. Terus, jadi ada DTK, ada untuk proses belajar, kemudian ada untuk pengelolaan sekolah ya. Total semuanya level 1, level 2, level 3, 300 indikator. Saya yakin nggak bisa 300 pun masih kurang gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan sejumlah itu Bapak Ibu paling tidak membantu untuk perencanaan yang lebih detail lagi. Bapak Ibu yang berikutnya bentuk aplikasinya. Mohon maaf ini masih dalam pembangunan. Yang saya tampilkan bukan aplikasi sesungguhnya. Kalau rumahnya belum jadi. Ini masih maket. Masih blueprint ya. Akan di launching bulan Maret. Kenapa bulan Maret? Karena yang SD baru selesai AKI November. Kita tunggu hasil assessment. Nanti Bapak Ibu akan dikasih akun, password ya, username. Kalau Bapak Ibu kabit SLB tentunya bisa melihat seluruh sekolah SLB di daerah Bapak Ibu. Ya. Kalau mau melihat SMA boleh, bisa nggak? Enggak. Kabit SMA yang melihat. Ya. Kecuali Bapak Ibu ngerantau, ya. Jadi kabit SLB dan kabit SMA. Jadi kepala dinas. Nanti nama website Bapak Ibu https /2 kali pendidikan.kemdikbud.go.id. Nah ini yang berikutnya tolong diperhatikan ya, ini agak membingungkan soalnya. Laporan yang dihasilkan oleh Kemdikbud namanya profil pendidikan. Itu lengkap 300 indikator.
yang terbagi dari level 1, level 2, level 3. Indikator-indikator di profil tersebut sebagian akan dipilih, dibuat menjadi namanya rapor pendidikan. Ingat ya? Nah, Mas Menteri menamakan aplikasinya rapor pendidikan. Jadi ada dua jenis lapor pendidikan ya, yaitu laporan yang subset dari profil dan nama website dari laporan tadi. Jadi nama websitenya itu rapor pendidikan. Udah buru diketok palu, udah nggak usah dirubah. Jadi tolong jangan bingung ya. Ada rapor pendidikan dengan laporan, ada rapor pendidikan yang nama aplikasi. Nama aplikasinya rapor pendidikan. Oke. Jadi di dalam aplikasi rapor pendidikan ada profil dan ada rapor. Pusing deh. Oke, berikut. Ini tampilan depan bisa berubah ya, karena juga paket warna catnya bisa berubah gitu ya. Tapi paling enggak ada gambaran. Lalu baca, makanya saya bilang ke depan. Oke, itu nanti akan ada di beranda, masukin username password. Sama kayak dashboardnya apa tadi? Mobil, Bapak Ibu akan dikasih screenshot langsung satu lembar dalam satu screen gambaran kualitas sekolah. Ini sekolah ya, belum Pemda nih. Nah ini contoh ya Bapak Ibu, nama sekolahnya ini mohon maaf nih, contohnya belum SLB nih, belum sempat saya ganti. Contoh SMA 100 Pancoran, NPSN-nya apa, alamat sekolahnya ada, kota provinsinya ada. Paling kanan, kalau dia sudah terakreditasi, nilai akreditasinya muncul. Oke. Setelah itu Bapak Ibu akan kelihatan langsung mutu hasil belajarnya, kemampuan literasinya, numerasinya, karakter. Ada label itu tadi baik, cukup kurang, tapi itu tergantung dengan indikator akan berbeda-beda namanya. Kemudian ada skor Bapak Ibu. Skornya dia baik itu karena skornya 70. Ini ada baca, mentok 100. Dibikin intuitif kan 100 Pak, itu kan bagus banget kan Mas. Soalnya terjawab dengan sempurna gitu ya. Jadi dia baik karena nilainya 70. Perhatikan baca di bawahnya lagi yang kedua. Ini sekolah setara. Nilai rata-rata sekolah di daerah tersebut dan setara. Nilainya 77. Maksudnya gini. Jadi dia tidak hanya tahu nilai dia. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan di kelas, saya dapat matematika nilainya 70, udah senang banget, happy. Tapi ketika saya lihat rata-rata kelas saya, ternyata 80. Loh, kok teman-teman saya lebih pintar dari saya ya? Tapi 70 tuh kalau melihat label, di label baik misalkan. Jadi, yang sudah baik pun jangan senang dulu. Kalau rata-rata sekolah Anda di daerah Anda itu lebih baik, ya Anda harus tingkatkan gitu. Jadi akan dapat potret seperti itu, berat langsung. Anda literasinya seperti apa, dibandingkan dengan saudara Anda yang sekitarnya itu berat. Di mana posisi Anda, numerasinya gimana, karakternya gimana, potret langsung. Ya, dan nanti akan, ini belum sempurna, akan ada traffic light-nya ya. Jadi baik itu warnanya, maksudnya warna baik ini, jadi tombol baik itu warnanya, yang saya tadi bilang hijau, kuning dan merah. Nah itu, yang bawah itu kesenjangan ya, dimensi B. Jadi Bapak Ibu tadi teori yang tadi dimensi A, B, C, D, E itu waktu di aplikasi tidak akan muncul, nggak perlu tahu ya. Itu dapur kita aja. Nah kalau merah perlu peningkatan. Kalau perlu peningkatan itu langsung merah kan warnanya kelihatan seperti itu. Nah itu nilainya cuma disesuaikan aja karena belum diganti tapi Bapak Ibu kalau masih bingung apa arti dari numerasi, literasi itu akan ada deskripsinya nanti. Jadi Bapak Ibu perhatikan ini. Ini deskripsi untuk menjelaskan ke orang-orang yang baca indikator ini apa arti indikatornya. Kalau udah dibeginikan masih nggak ngerti juga saya nggak tahu deh. Mau diapain? Ini menurut saya sih udah intuitif. Tapi nanti akan dites ya. Kalau beberapa teman-teman dinas akan dipanggil. Nanti kalau sudah rumahnya udah jadi, kita akan ada tes Bapak Ibu. Kita akan sampling. Kita tidak akan ajarkan apa-apa, kita sodorkan. Ngerti nggak?
Gitu ya. Kalau nanti alhamdulillah jadi nggak usah ada banyak pelatihan. Berikutnya ini A dan B, boleh gedein lagi Mas. Yang penting lagi Bapak Ibu tahu ketika di executive summary berikutnya Mas, yang juga. Ada dua lagi, iklim keamanan dan inklusivitas sekolah sama GTK. Jadi iklim keamanannya berapa skornya, apa labelnya, apa warnanya, inklusivitasnya seperti apa, dan juga kesenjangannya. Jadi Bapak Ibu yang dimensi D pun itu diukur kesenjangannya loh. Ya. Nah itu ada tulisan waspada, itu kuning gitu ya. Bisa macam-macam itu. Dan apa artinya? Yang geser ke kiri Mas, itu nanti akan ada potret GTK, nilai UTB-nya berapa jumlah guru penggerak di daerah Bapak Ibu, bagaimana pelatihannya, sering dilatih gurunya, dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan begini Bapak Ibu akan membantu untuk menelusuri masalahnya apa. Kalau ini ada level 2, level 3 nya Bapak Ibu klik, akan langsung nongol ke level 2 nya. Level 2 nya dan level 3 nya diklik lagi, melihat level 3 nya. Jadi 300 indikator itu tidak akan langsung diperlihatkan semua. Tapi kalau Bapak Ibu mau, ada tombol unduh PDF atau Excel. Buat Bapak Ibu yang senang Excel, senang makro, senang pivot, nggak senang dengan gambar begini, silahkan diunduh, main-main di Excel sendiri. Dengan cara apa? Kalau saya sih main di Excel, saya sort indikator di tempat saya yang merah. Kelihatan dari sekian indikator yang merah segini gitu ya. Di sekolah mana aja. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya lewatin aja yang berikutnya. Ini contoh level 2, level 3 ya, berikutnya. Jadi nanti jenis chartnya akan disesuaikan dengan jenis indikatornya Bapak Ibu. Tidak semuanya harus bar chart, bisa ada pie chart, segala macam. Tergantung kebutuhan dari indikator itu dimaknainya seperti apa. Ya. Ini level 2 dari literasi dan numerasi gitu ya. Oh, masalahnya di mana? Nggak bisa menyimpulkan, nggak bisa bernalar. Terus Mas, jadi akan banyak sekali data untuk Bapak Ibu menjadi rujukan untuk membuat perencanaan. Oke, terus kita lupa juga waktu untuk tanya jawab. Oke, terus. Jadi nanti isinya akan sangat lengkap. Bapak Ibu bisa drill down, bisa mencari sampai level 3-nya kalau level 3-nya tersedia. Nah, kalau untuk daerah, bedanya sama di sekolah apa? Ya untuk daerah nanti akan ada kalau untuk kabupaten kota ada PAUD SD SMP, untuk provinsi akan ada tombol SMA, SLB dan SMK. Nanti akan diklik, ini belum jadi ya, jadi makanya saya nggak bisa nampilin. Ketika di SD buat Bapak Ibu klik itu bisa kelihatan peta provinsi, peta kabupaten kota, SD, barangnya seperti apa, warnanya merah, kuning, atau hijau. Jadi Bapak Ibu kelebihan dari Pemda apa? Dia bisa melihat agregat daerahnya, tapi ketika dia kepo mau melihat sekolahnya mana yang bermasalah, dia bisa klik sampai ke level sekolah yang tadi. Ya. Jadi aksesnya Bapak Ibu itu sampai ke level sekolah loh, yang bisa diakses oleh kepala sekolah. Jadi nanti bayangan kita itu bisa saja program kegiatan yang dianggarkan oleh Bapak Ibu itu akan berbeda-beda tergantung masalah sekolahnya. Mungkin bisa dikelompokkan gitu ya. Yang punya masalah GTK di mana, yang punya masalah sarkas di mana gitu ya. Yang masalah dengan kepala sekolah di mana, sehingga nanti obatnya jangan satu jurus gitu loh. Obatnya akan disesuaikan dengan masalah-masalah yang dihadapi berdasarkan analisis di rapor pendidikan ini. Mudah-mudahan makin bingung, enggak ya? Makin jelas ya. Mudah-mudahan. Bingung ya? Karena belum praktek sih ya. Jadi bayangkan tadi di awal itu hanya menggambarkan kenapa kita harus berubah. Yang kedua itu isinya, dapurnya, nyusunnya seperti apa, indikator-indikator itu. Yang ketiga ini tampilannya nanti. Tampilannya dalam bentuk website di layar komputer Bapak Ibu, atau kalau Bapak Ibu mau bisa unduh ke dalam bentuk PDF atau Excel untuk bermain-main gitu. Mau dicek Pak Fedi, ya. Apakah sudah bisa tanya jawab ya? Masih banyak? Nah, di sini hubungannya dengan atas ya.
Makanya 3 hari jadi 2 jam kurangnya. Boleh tadi Mas. Terus silakan. Terus saya duduk yang terakhir. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, ketika sudah diberikan laporan yang sangat lengkap tadi, Bapak Ibu punya kewajiban, punya obligasi untuk menganalisis ya masalahnya apa. Nah, untuk menganalisis akar masalahnya apa dengan data tadi, ini kita bebaskan, kita merdekakan. Tidak perlu dengan SPMI. Kalau mau pakai SPMI silahkan. Kalau mau pakai metode lain silahkan. Mau pakai fishbone, scatter plot. Kalau yang di sini saya membagikan satu metode yang sering dipakai di banyak perusahaan itu 5W. Bapak Ibu kalau mau tawarkan masalah itu sebenarnya simpel. Ketika ada tetangga Bapak Ibu curhat sama Bapak Ibu, jangan langsung percaya sama curhatan pertamanya. Biasanya bohong itu. Tanya kenapa? W itu why ya. Tanya why pertama. Kenapa gitu Bu? Ya karena gini. Jangan percaya. Yang kedua pun bisa bohong itu. Kenapa begitu Bu? Biasanya sampai 3 itu ketahuan masalahnya apa. Gitu ya. Saya kasih gambaran waktu di perusahaan dulu saya gitu ya. Ada konsultan datang bareng GM pabrik, nemu tetesan oli di lantai pabriknya. Ini kok oli netes dari mana ya? Oh ternyata ada pipa di satu mesin dari situ. Pas dibongkar, ternyata ada gasket atau gasket nggak sih Bu? Gasket itu adalah lapisan untuk antara 2 benda di skrup supaya tidak ada kebocoran tuh dikasih kayak kertas gitu ya. Gara-gara anak teknik gini nih. Ternyata gasketnya rusak. Jadi oli yang lewat di mesin itu leleh dari gasket itu. Nggak puas, kenapa gasketnya rusak ya? Coba tanya orang pembelian, kenapa gasketnya rusak ya? Oh iya, karena kemarin arahan dari pimpinan kita harus efisiensi, jadi kita beli yang murah. Bayangkan kalau kita nggak nanya sampai 3 kali atau 5 kali. Solusinya apa? Ganti gasket kan? Kalau tadi sampai akar masalah, solusinya apa? Kebijakan efisiensi jangan dimaknai harus beli yang KW gitu kan? Kalau beli KW malah terjadi kerusakan malah jadi mahal. Maksudnya gitu Bapak Ibu. Jadi tolong tanyakan 5W ini. Nah berikutnya. Jadi dimensi A dan B itu sebenarnya adalah potret masalah. Apakah di sekolah atau di daerah Bapak Ibu ada masalah atau tidak? Potret akar masalahnya di dimensi mana? Dimensi B, C, dan E. Berikutnya. Nah, ini nggak seindah warna aslinya ya. Ini seharusnya ada warnanya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melihat ada masalah di literasi, numerasi, karakter, perundungan tinggi, itu baru simptom, baru gejala. Bapak Ibu perlu dorong ke belakang, kenapa ya terjadi perundungan di sekolah itu? Itu ada indikator dimensi D, proses. Ketika menemukan masalahnya di situ, jangan puas diri dulu. Kenapa ya terjadi proses yang kurang baik di sekolah saya? Lihat gurunya, lihat tata kelola sekolahnya. Dengan demikian Bapak Ibu bisa ketemu akar masalahnya untuk dibuat perencanaan yang sesuai dengan masalah tadi. Ya, terakhir, ini kita skip. Nah, terakhir, skip. Nah ini, kalau di sekolah Bapak Ibu, nanti hasil analisis tadi oleh kepala sekolah harus diterjemahkan ke ARKAS, RKAS ya. Karena di situ ada 12 komponen BOS, BOP untuk PAUD, ada banyak ratusan kegiatan dianggarkan di situ. Sebagai tambahan informasi sebelum saya akhiri Bapak Ibu, nanti satu siklus akan nyambung, sekarang belum nyambung ya, tahun depan akan nyambung. Dari mulai rapor pendidikan, hasil analisisnya masuk ke ARKAS, ARKAS akan nyambung ke SIPLAH, SIPLAH udah belanja barang dan jasa, pelaporannya akan masuk ke ARKAS lagi, satu siklus. Belanja di SIPLAH-nya akan sebanyak mungkin online. Di dalam SIPLAH kita itu sudah ada 25 marketplace. Udah ada Blibli, Tokopedia,
segala macam dari sana. Mau beli buku, mau beli alat pembelajaran, mau beli apa, kepala sekolah tinggal bisa bandingin mau beli di mana. Ya. Bisa bandingin mana yang paling murah, bisa telusuri kapan nyampainya. Baru dibayar ketika barang diterima. Yang menyenangkan apa? Ketika dia pertanggungjawaban bos, nggak perlu manual kan? Nggak perlu manual, udah nyambung antara rencananya apa, belanjanya apa, datang barangnya kapan, udah semuanya. Mudah-mudahan membuat kepala sekolah kita punya banyak waktu untuk memimpin sekolahnya dibandingkan untuk pelaporan seperti itu. Demikian Bapak Ibu, saya serahkan lagi ke Pak Catur. Kalau ada pertanyaan, ada komentar, ada yang bingung, monggo. Mengalami hal seperti ini. Jadi makanya kalau misalnya memang ini bisa dikelola oleh sekolah, dalam artian sekolah bisa sebagai operator, otomatis dia tidak ada gaptek ya Pak untuk melaksanakan itu, pelaksanaan pelaporan untuk ini kan semua operator nih yang menjalankan. Setelah itu mungkin juga dia bisa merangkap dengan tugas-tugas yang lain, otomatis dia tidak gagap dengan